Bu, saya Ulfa yang kemarin menghubungi Ibu. Oh, Mbak Ulfa ya. Ngomong-ngomong sebelumnya, apakah Mbak Ulfa juga sudah pernah melakukan konseling? Belum pernah Bu. Ini pertama kalinya saya melakukan konseling. Masih pertama ya Mbak? Oh ya, terus bagaimana Mbak kesan Mbak Ulfa dengan ruangan saya ini? Menurut saya ruangan ini tidak ramai, terus bisa membuat saya nyaman. Tapi saya agak sedikit takut Bu. Mbak Ulfa nggak perlu takut, karena juga banyak Mbak orang-orang yang kesini dan dia itu melakukan konseling dengan saya. Iya Bu. Mbak Ulfa tidak perlu takut untuk datang ke sini berkonsultasi dengan saya. Karena di sini tugas saya itu membantu klien termasuk Mbak Ulfa juga untuk menyelesaikan masalah yang sedang Mbak hadapi. Oh begitu ya Bu. Iya, iya Mbak. Menurut Mbak Ulfa itu sebenarnya bagaimana sih proses atau peran seorang konselor dengan konseling itu dalam proses konseling? Menurut pendapat saya, konselor itu tugasnya menyelesaikan masalah konseling. Dari jawaban yang Mbak Ulfa utarakan itu masih keliru ya Mbak. Di sini tugas seorang konselor itu sebagai fasilitator, yaitu membantu konseli dalam mencari jalan keluar untuk penyelesaian masalahnya. Dan di sini Mbak Ulfa sendirilah yang berperan aktif dalam mencari jalan keluar untuk permasalahan yang sedang Mbak Ulfa hadapi. Di sini saya hanya sebagai perantara saja Mbak, seperti itu. Baik Bu, saya di sini akan berperan aktif, namun saya tidak ingin Bu masalah saya ini diketahui oleh orang lain. Oh, soal itu Mbak Ulfa tidak perlu khawatir, karena di sini kami menerapkan kode etik dari konseling, yaitu asas kerahasiaan. Jadi Mbak Ulfa tidak perlu takut ataupun khawatir jika permasalahan yang Mbak hadapi itu akan diketahui oleh orang lain, Mbak. Oh, begitu ya Bu. Iya Mbak, namun sebelum kita membahas lebih lanjut tentang permasalahan yang Mbak hadapi hari ini, alangkah baiknya kita membuat kesepakatan dulu ya Mbak. Kira-kira proses konseling kita hari ini hanya bisa berjalan sekitar 10-15 menit saja. Itu dengan waktu seperti itu, apakah sudah cukup Mbak Ulfa? Saya rasa itu sudah cukup. Baiklah Mbak Ulfa, kita telah menyepakati waktu untuk proses konseling kita hari ini. Langsung saja, silahkan Mbak Ulfa untuk menceritakan permasalahan apa yang sedang Mbak Ulfa hadapi saat ini. Baik Bu, permasalahan saya saat ini, saya sering dimarahi oleh guru saya Bu. Sering dimarahi? Memangnya kenapa Mbak kok bisa Mbak Ulfa dimarahi? Mungkin karena saya sering tidak mengerjakan tugas Bu. Coba Mbak Ulfa ceritakan hal-hal apa yang membuat Mbak tidak bisa mengerjakan tugas tersebut. Ya gimana, dari pagi sampai siang saya harus sekolah, kemudian habis pulang sekolah saya harus mengikuti les, kemudian malam harinya saya harus mengerjakan PR. Baiklah, dari pernyataan yang Mbak Ulfa katakan tadi, di sini ada dua permasalahan ya Mbak. Untuk masalah yang pertama itu Mbak Ulfa merasa bosan dengan proses belajarnya sehingga sering tidak mengerjakan tugas. Untuk masalah yang kedua adalah masalah dengan pacar Mbak Ulfa. Lalu dalam konseling kita hari ini, permasalahan mana yang akan kita bahas terlebih dahulu? Yang terlebih dahulu kita bahas yang saya sering dimarahi guru saya saja. Baiklah, kalau begitu kita akan bahas permasalahan yang pertama ya Mbak, tentang proses belajar. Lalu hal apa yang Mbak Ulfa lakukan ketika sedang bosan belajar? Ketika saya bosan belajar, saya lebih memilih tidur siang yang banyak, kemudian malas belajar, kemudian gabut sana sini. Mengatakan kamu harus giat belajar untuk menghadapi ujian yang sebentar lagi kamu laksanakan ya. Namun kamu memilih lebih nyaman untuk tidur lebih awal daripada mengerjakan tugas kamu. Iya Bu, sebenarnya iya, saya bingung harus bagaimana. Saya takut gagal ujian. Terus Saya butuh motivasi untuk membuat saya rajin belajar Bu. kamu mengatakan butuh sebuah motivasi karena kamu takut akan gagal dalam menghadapi ujian.
ujian. Saya takut. Kamu merasa mulai tertekan dengan ujian tersebut? Iya Bu, karena saya takut gagal dan saya takut dimarahi orang tua saya dan apalagi saya takut dijauhi teman-teman saya. Baiklah, berdasarkan cerita kamu tadi, kamu merasa mulai bosan dengan proses belajar kamu dengan jadwalnya yang mulai padat seperti itu ya. Dan kamu membutuhkan sebuah motivasi juga. Kamu takut akan dimarahi orang tua dan dijauhi teman-teman jika gagal. Bukan seperti itu? Iya benar Bu, saya sangat butuh motivasi. Ibu bisa memahami bagaimana perasaan kamu. Memang pada dasarnya kita akan merasa bosan jika kita melaksanakan aktivitas yang itu-itu saja. Apalagi berhubungan dengan usia kamu yang masih belia ini, kamu masih suka dengan petualang, masih suka dengan hal-hal yang baru. Biasanya orang-orang itu memanfaatkan waktu luangnya saat weekend itu untuk berkumpul dengan keluarga, berlibur, jalan-jalan, untuk menghilangkan kepenatan atas aktivitas yang membuat mereka menjadi bosan. Iya sih Bu. Nah, kalau begitu coba sekarang Mbak Ulfa pikirkan hal apa yang bisa membuat Mbak semangat lagi. Menurut saya bisa semangat lagi. Saya bisa bermain dengan teman-teman saya, pergi ke mall. Biasanya kalau saya bosan itu mendengarkan musik, jalan-jalan, kemudian pergi ke bioskop bersama teman-teman saya. Nah, kamu sudah tahu hal apa yang bisa membuat kamu senang. Lalu, rencana apa yang akan kamu lakukan untuk menghilangkan kebosanan kamu dalam belajar? Baik Bu, rencana saya di sini, jika saya bosan belajar atau mengerjakan tugas, lebih baiknya jika saya meluangkan waktu pergi bersama keluarga saya, kemudian pergi bersama teman-teman saya untuk menghilangkan penat, atau kemudian saya juga mendengarkan musik kesukaan saya Bu. Bagus sekali Mbak. Saya juga berpikir itu adalah hal yang tepat yang Mbak Ulfa ambil. Lalu apakah Mbak Ulfa akan melaksanakan rencana tersebut dengan sungguh-sungguh? Iya benar Bu, saya akan bersungguh-sungguh dalam proses ini agar saya bisa meraih prestasi yang lebih dari dulu lagi. Bagus sekali Mbak Ulfa. Jika hal itu kamu lakukan, maka prestasi kamu akan lebih baik lagi. Saya tahu kamu itu adalah murid yang berprestasi dan saya juga yakin kamu bisa menentukan pilihan yang terbaik untuk masa depan kamu. Iya baik Bu, saya senang sekali jika ini bisa saya laksanakan dan saya akan berjanji akan lebih giat belajar dalam menghadapi ujian yang akan datang. Saya sangat senang sekali mendengarkan antusias dari Mbak Ulfa. Nah, apakah masih ada yang ingin Mbak Ulfa bicarakan lagi mengenai permasalahan hari ini? Baik Bu, saya kira untuk kali ini sudah cukup. Baiklah, kalau hari ini sudah cukup, mari sebelum mengakhiri konseling ini kita simpulkan dulu ya Mbak untuk hasil diskusi kita hari ini. Tadi di awal Mbak Ulfa mengatakan Mbak Ulfa mulai bosan dengan belajar karena padatnya jadwal dan juga kegiatan-kegiatan yang lain seperti itu. Selain itu, tadi Mbak Ulfa juga mengatakan bahwa prestasinya menurun. Kemudian untuk mengatasi permasalahan tersebut, Mbak Ulfa lebih memilih untuk mengatur ulang jadwal belajarnya, terus memanfaatkan waktu weekend untuk jalan-jalan dengan teman, untuk menghibur diri. Iya, untuk mengatasi kejenuhan saya akan lebih giat belajar untuk meraih prestasi yang akan datang. Saya sangat senang sekali Mbak mendengarnya. Lalu bagaimana dengan perasaan Mbak Ulfa sekarang? Perasaan saya sudah lega Bu atas solusi yang Ibu bilang dan yang saya di Ibu. Jadi setelah konseling ini berakhir, apa rencana Mbak Ulfa untuk kedepannya? Rencana saya untuk kedepannya, saya akan lebih giat belajar. Jika saya bosan belajar, saya akan melakukan hal-hal yang tadi. Contohnya saya akan mendengarkan musik ketika bosan. Jika saya suntuk, saya akan pergi jalan-jalan sebentar untuk menghilangkan penat saya. Kemudian saya pergi ke bioskop dan lain sebagainya yang tadi untuk menyemangatkan belajar saya.
Bagus sekali Mbak Ulfa. Saya berharap Mbak Ulfa dapat menjalankannya dengan sungguh-sungguh dengan rencana yang telah Mbak Ulfa katakan tadi. Nah, kalau begitu Mbak Ulfa bisa datang ke sini lagi untuk minggu depan ya Mbak, untuk tadi pembahasan tentang masalah yang belum sempat kita bahas. Ya baik Bu, saya akan datang ke sini lagi minggu depan untuk di jam yang sama. Baiklah Mbak. Jika Mbak Ulfa mengalami kesulitan, jangan sungkan-sungkan atau ragu-ragu datang ke sini ya Mbak untuk berkonsultasi dengan saya. Bu, terima kasih atas saran dan konsultasi untuk kita kali ini. Kalau begitu, saya permisi untuk pamit, Bu. Silahkan. Baik, Bu. Assalamualaikum. Mbak, waalaikumsalam. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Mbak Ulfa, silakan masuk Mbak. Silakan duduk Mbak Ulfa. Mbak Ulfa, saya ambilkan minum dulu. Iya, Bu. Ini Mbak Ulfa minumnya, silakan diminum dulu Mbak, biar rileks. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Bagaimana Mbak Ulfa, apakah duduknya sudah nyaman? Iya, Bu. Duduk saya sudah terasa nyaman. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong gimana Mbak kabarnya? Alhamdulillah kabar saya baik, Bu. Alhamdulillah kabarnya baik. Oh iya, laksanakan proses konseling. Apakah Mbak Ulfa masih merasakan gugup untuk berdiskusi dengan saya? Tidak, Bu. Saya sudah lebih percaya diri dan tidak gugup lagi. Alhamdulillah kalau Mbak sudah merasa tidak gugup lagi. Oh iya, apakah Mbak Ulfa sudah menerapkan jadwal belajar yang telah Mbak Ulfa buat kemarin? Sudah, Bu. Lalu perubahan apa yang Mbak Ulfa dapatkan? Perubahan yang saya dapatkan, saya lebih giat belajar, saya sudah bisa mengatur waktu, memanage waktu, dan saya juga sudah tidak seperti yang kemarin-kemarin lagi, tapi saya agak sedikit bosan, Bu. Jika Mbak Ulfa sering melaksanakan kegiatan itu, maka lama-kelamaan rasa bosan itu juga akan hilang. Iya, Bu, saya yakin juga begitu. Baiklah Mbak Ulfa, mari kita lanjutkan diskusi kita yang kemarin belum sempat kita bahas ya Mbak. Namun sebelum kita melanjutkan diskusi kita, perlu saya ingatkan lagi ke Mbak Ulfa bahwa di sini kami menerapkan asas kerahasiaan. Jadi Mbak Ulfa tidak perlu khawatir untuk permasalahan yang Mbak Ulfa hadapi ini dapat diketahui oleh orang lain. Iya, baik, Bu. Mbak, ada satu lagi. Nanti saya ada rapat ya Mbak. Nah, jadi kira-kira proses konseling kita hari ini hanya bisa berlaku atau berjalan sekitar 15-20 menit saja ya Mbak. Namun nanti jika dirasa pembahasan kita belum selesai, maka nanti kita jadwalkan lagi untuk pertemuan di minggu depan. Bagaimana Mbak? Iya, Bu, tidak apa-apa. Setelah beberapa kesepakatan telah kita sepakati, maka proses konseling ini dapat kita laksanakan ya Mbak. Sekarang silahkan Mbak Ulfa mulai menceritakan apa yang masih menjadi beban Mbak Ulfa saat ini. Saya tuh merasa sedih dan tertekan, Bu. Merasa sedih dan tertekan, emangnya kenapa Mbak? Saya ada masalah dengan pacar saya, Bu, dan itu yang menyebabkan konsentrasi belajar saya jadi menurun. Coba sekarang Mbak Ulfa ceritakan hal-hal apa saja yang menyebabkan kalian berdua berantem. Hal-hal yang memicu kami berdua berantem itu, yang pertama itu kami LDR, Bu. Jadi rasa percaya dari diri kita masing-masing itu masih diragukan gitu, Bu. Soalnya kan, Bu, dan maka dari itu komunikasi kita jadi tidak lancar. Mengenai hal komunikasi ya Mbak, memangnya bagaimana komunikasi Mbak Ulfa dengan pacar Mbak Ulfa selama LDR itu? Selama LDR saya itu kan dari pagi sampai siang sekolah toh, Bu. Terus kemudian habis sekolah itu saya les, saya gitu. Kemudian sedangkan pacar saya itu kan kerja dari siang sudah istirahat. Kemudian sebaliknya pacar saya itu waktunya kerja, Bu. Ibaratnya itu bertukar posisi gitu. Dan itu yang membuat kami tuh merasa ngejauh gitu, Bu.
Kemudian juga kalau ada waktu itu digunakan untuk berantem. Jadi waktunya itu jadi terbelangkai. Jadi tidak bisa manage ini waktunya komunikasi, ini waktunya kerja gitu Bu. Jadi dengan perbedaan waktu yang ada antara Mbak Ulfa dengan pacar Mbak Ulfa itu tidak dijadikan untuk hal-hal komunikasi yang baik ya Mbak, tetapi malah dijadikan untuk berantem seperti Iya, itu. benar Bu. Apa yang Mbak Ulfa lakukan jika waktu yang ada antara Mbak Ulfa dengan pacar Mbak Ulfa tidak sama? Saya akan membagi waktu dengan bijak Bu. Membagi waktu dengan bijak itu seperti apa ya Mbak? Membagi waktu dengan sebaik-baiknya Bu. Oh begitu, baiklah Mbak. Lalu dengan permasalahan yang tentang kepercayaan tadi bagaimana Mbak? Jadi begini Bu, pacar saya itu sering menuduh saya itu ibaratnya pergi keluar gitu, saya dituduh sudah bergandengan sama cowok lain. Terus kemudian jika saya pergi bersama teman-teman saya itu sudah dikiranya saya itu pergi dengan selingkuhan saya. Kan itu yang membuat saya jadi tidak konsentrasi belajar Bu, karena pikiran. Lalu apa yang Mbak Ulfa lakukan jika Mbak Ulfa dituduh seperti itu? Ya saya membantah Bu, saya tidak suka dituduh atas dasar apa yang saya tidak lakukan itu dituduh ke saya dengan semena-mena seperti itu. Lalu Ya kita sama-sama emosi dan akhirnya kita berdua jadi berantem. terus setelah kalian berdua sama-sama emosi dan berantem, apa Mbak yang terjadi? Ya saya sering menutup telepon sebelum dimatikan, kemudian saya juga blok-blokan sosmed Bu. Setelah sosmed semua diblokir, apa yang Mbak Ulfa lakukan? Saya menangis Bu, saya tahu LDR itu tidak mudah melainkan berat. Jadi itu yang membuat saya seperti ini. Seharusnya saya itu tidak egois seperti itu Bu. Ketika kamu menyadari bahwa hubungan kalian itu LDR dan itu berat, apakah ketika berantem kamu tidak mencoba untuk menenangkan pacar kamu? Tidak Bu, ketika kami berantem saya juga ikutan emosi. Jadi meskipun kamu menyadari bahwa kalian itu LDR, ketika berantem kamu masih tetap terbawa emosi. Iya Bu, benar seperti itu. Saya tahu Bu, LDR itu tidak mudah. Seharusnya saya lebih memahami atau kurang memahami pacar saya. Dia bekerja dari sore sampai malam. Seharusnya saya lebih memahami kalau kerja itu capek, tidaklah mudah. Kemudian kurangnya saya aja Bu memahami pacar saya. Tetapi saya juga tidak bisa mengontrol emosi saya. Kamu mengatakan bahwa kamu memahami akan pekerjaan pacar kamu yang sedang capek dan juga hubungan kalian yang LDR. Tetapi kamu ketika berantem tetap saja terbawa emosi. Iya Bu, saya tidak tahu harus bagaimana. Saya takut hubungan saya berakhir. Lalu, Saya butuh solusi Bu untuk bisa mengontrol emosi saya. jadi kamu butuh solusi untuk tetap bisa mengontrol emosi kamu ketika berantem. Iya benar Bu. Baiklah Mbak, di sini Mbak Ulfa sudah mulai menyadari awal mula munculnya permasalahan itu. Coba sekarang Mbak Ulfa mulai memikirkan hal-hal yang positif mengenai diri Mbak, tentunya yang berhubungan dengan suatu hubungan. Ya sebenarnya saya tuh sudah bisa jujur Bu ke pacar saya sudah bisa mulai memahami diri saya. Saya juga sudah berusaha mengerti apa yang salah dan mana yang benar. Tapi saya juga sedikit cengeng Bu. Iya, baiklah Mbak. Itu bagus sekali Mbak Ulfa. Mbak Ulfa orangnya udah jujur, setia dalam satu hubungan. Tetapi di sini ada satu hal yang perlu diperbaiki, yaitu cengeng. Apakah Mbak Ulfa juga sudah pernah bertanya kepada orang lain mengenai diri Mbak Ulfa? Iya Bu, saya sudah pernah tanya ke teman saya. Menurut mereka tentang saya ini orangnya mudah bergaul, baik hati, kemudian ceria dan tidak sombong. Selain itu, saya juga sangat pandai di sekolah Bu. Wah, bagus sekali. Mbak Ulfa sudah mulai bisa mengungkapkan dirinya. Saya takut Bu kalau hubungan saya berakhir dengan salah paham ini.
Mbak Ulfa, coba Mbak pikirkan apakah dengan perasaan takut yang ada pada diri Mbak tersebut dapat menyelesaikan permasalahan ini? Tidak, Bu. Apakah Mbak Ulfa tidak hanya satu kali ini saja berpacaran? Tidak, Bu. Saya sudah 6 kali pacaran. Coba Mbak Ulfa ceritakan salah satu pengalamannya ketika waktu berpacaran dan pada saat terjadi masalah, dan bagaimana cara Mbak Ulfa dalam menyelesaikannya. Saya juga pernah mengalami, Bu, ketika kelas 2 SMP. Saya juga pernah mendapat masalah yang seperti ini, saling tidak percaya dan kurang kepercayaan. Coba bisakah Mbak Ulfa menceritakan lebih lanjut? Saya dulu pernah pacaran ya, Bu, dengan teman saya pas waktu kelas 2 SMP. Di situ kan masih zamannya SMS ya, Bu. Nah, waktu itu kan pas libur sekolah, jadi saya itu kan sering SMS sama pacar saya, SMS-an gitu, Bu. Dan waktu itu saya tidak punya uang, kemudian mau minta ke orang tua itu takut dimarahin, takut gini gitu, Bu. Dan kemudian akhirnya pacar saya itu kan menanti kabar saya. Kemudian dia itu marah, Bu, marah besar, dikira saya itu selingkuh, yang ini yang itu gitu, Bu. Lalu apa yang Mbak Ulfa lakukan? Saya mencoba menemui pacar saya itu dengan teman saya, kemudian saya menjelaskan apa masalahnya. Gini, saya itu kurang komunikasi gitu, Bu. Kemudian saya jelaskan kalau saya itu mau minta uang ya takut gitu ke orang tua, soalnya kan masih musim libur sekolah gitu, Bu. Baiklah, di sini Mbak Ulfa sudah bisa mulai memahami bahwa Mbak Ulfa dulunya juga pernah mengalami pengalaman yang sama. Namun berkat Mbak Ulfa menjelaskan kepada pacarnya, akhirnya hubungan kalian tetap baik-baik saja dan pacar Mbak Ulfa bisa percaya lagi. Begitu, Mbak? Iya, benar, Bu. Dengan demikian, lalu langkah apa yang akan Mbak Ulfa ambil untuk kedepannya dengan permasalahan yang ada saat ini? Langkah selanjutnya saya akan ambil, mungkin saya akan sedikit mengontrol emosi dan pikiran negatif saya, Bu, agar tidak timbul masalah seperti ini saja, biar mendapat kepercayaan dari pacar saya lagi. Bagus sekali itu Mbak Ulfa. Sekali Mbak. Lalu kapan Mbak Ulfa akan mulai melakukannya? Secepatnya, Bu, mungkin mulai hari ini. Begitu, mari kita simpulkan hasil diskusi kita tadi ya Mbak. Di awal Mbak Ulfa mengatakan Mbak merasa sedih dan tertekan karena hubungan yang LDR. Itu semua disebabkan karena kurangnya komunikasi dan kepercayaan. Sehingga pacar Mbak Ulfa menuduh Mbak telah berselingkuh dengan yang lain, dan itu membuat Mbak Ulfa tidak nyaman. Sehingga pada akhirnya kita melakukan sebuah diskusi dan Mbak Ulfa menceritakan permasalahan masa lalunya yang sama dengan saat ini, dan di masa lalunya Mbak telah berhasil melaluinya dan menyelesaikannya, sehingga hubungan kalian tetap baik-baik saja. Hingga pada akhirnya ini tadi Mbak Ulfa menyadari bahwa Mbak pernah mengalami masa lalu yang sama dengan saat ini, sehingga Mbak Ulfa memilih untuk tetap mengontrol emosi Mbak Ulfa agar hubungannya tetap baik-baik saja, juga menjaga kepercayaan. Selain itu, Mbak Ulfa akan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan selalu berkata jujur supaya kepercayaan dari pacar Mbak itu tetap ada. Dan itu akan dimulai saat ini ya Mbak, benar begitu? Iya, benar, Bu. Jadi kesimpulannya itu sudah benar ya Mbak Ulfa? Iya, benar, Bu. Baiklah Mbak, berhubung diskusi kita hari ini sudah mencapai sekitar 15 menit, maka bisakah konseling kita hari ini kita akhiri ya Mbak? Dan kita akan menjadwalkan satu kali lagi pertemuan untuk melihat perkembangan positif yang telah Mbak Ulfa capai. Kira-kira kapan ya, Bu? Minggu depan saja ya Mbak, di waktu dan hari yang sama. Iya, baik, Bu. Kalau begitu saya terima kasih banyak kepada Ibu dan saya permisi pamit. Iya Mbak. Permisi, Bu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hati-hati di jalan ya Mbak. Iya, Bu. Oh Mbak Ulfa, sudah lama ya Mbak? Sudah, Bu. Tadi disuruh masuk sama adiknya itu. Oh iya, enggak apa-apa Mbak. Ngomong-ngomong, tadi sama siapa Mbak
Mbak Ulfa ke sini? Saya diantar oleh sama adik saya. Loh, sama adiknya? Mana Mbak adiknya, kok nggak diajak masuk? Adik saya buru-buru pulang Bu, mau kerja kelompok. Oh begitu, terus nanti Mbak Ulfa pulangnya bagaimana? Tadi sudah saya bilangin kalau mau jemput saya WA dulu. Gitu ya Mbak. Mbak, ngomong-ngomong, saya perhatikan hari ini Mbak Ulfa kelihatannya bahagia ya daripada pertemuan kita sebelum-sebelumnya. Iya Bu, saya sangat bahagia dan senang sekali. Apa yang membuat Mbak Ulfa hari ini bahagia? Alhamdulillah Bu, saya kemarin mendapatkan nilai yang memuaskan saat ujian. Wah, alhamdulillah sekali ya Mbak. Apa yang Mbak Ulfa lakukan sehingga nilainya bisa kembali bagus? Saya menerapkan yang saya konsultasi ke ibu yang sebelum-sebelumnya, yaitu saya dengan mengatur jadwal yang saya sudah tentukan. Kemudian jika saya bosan, saya suntuk ketika belajar, saya menyisihkan waktu sedikit untuk mendengarkan musik agar kembali fit untuk belajar Bu. Wah, itu bagus sekali Mbak Ulfa. Saya dulu juga seperti itu. Ketika saya sedang bosan belajar, itu saya melakukan hal-hal yang membuat diri saya itu merasa nyaman dan rileks. Sehingga saya bisa kembali semangat lagi untuk melakukan proses belajar. Iya Bu, benar. Ya Mbak, mengenai permasalahan Mbak Ulfa dengan pacarnya kemarin, apakah Mbak sudah menerapkan rencana yang telah Mbak buat kemarin? Iya sudah Bu, tapi hanya cuma beberapa, belum semuanya. Apa yang udah Mbak Ulfa laksanakan? Saya sudah mulai percaya apa yang dikatakan pacar saya Bu. Saya juga sudah memahami ketika beliau sedang capek atau sedang lelah, itu saya mencoba memahamilah sedikit biar tidak terjadi berantem atau salah paham lagi. Terus saya juga mulai bisa mengontrol emosi saya. Lalu bagaimana dengan pacar Mbak Ulfa? Iya, tapi belum sepenuhnya dia percaya dengan saya Bu. Sepertinya Mbak Ulfa merasa sedih dan tertekan ya. Bagaimana saya tidak sedih dan tertekan Bu? Saya sudah melakukan apa yang saya lakukan, tapi pacar saya belum sepenuhnya percaya dengan saya. Saya dapat memahami bagaimana perasaan kamu. Mbak Ulfa ingin pacar Mbak Ulfa kembali percaya dan hubungannya tetap baik-baik saja, bukan begitu? Iya betul Bu. Tapi kenapa Mbak? Apa yang membuat Mbak Ulfa ragu? Saya ragu Bu. Dengan sikap pacar saya yang seperti itu, takutnya dia sudah memiliki wanita yang lain di sana. Dia jarang mengontak saya gini dan gitu, nanti takutnya dia sudah mempunyai wanita lain. Itu Kenapa Mbak Ulfa memiliki pikiran yang negatif seperti itu? ya karena kita berdua LDR begini Bu, dan kurangnya komunikasi yang baik. Coba Mbak Ulfa pikirkan tentang hal positif tentang diri Mbak. Jika Mbak Ulfa berada di posisi pacarnya, apakah Mbak juga akan memiliki pikiran negatif seperti itu? Tidak Bu. Lalu apa yang Mbak Ulfa pikirkan? Mungkin saya akan berpikir melihat atau memantau sosmed dia, kemudian mencari informasi dari teman baiknya, tidak mudah percaya dengan orang lain yang ibaratnya mengompori atau lain sebagainya, seperti itu Bu. Apakah kamu yakin dengan apa yang akan kamu lakukan tersebut, kamu bisa menghilangkan pikiran negatif yang ada pada diri kamu? Iya Bu, mungkin saya akan lebih berpikiran yang positif dan menghilangkan pikiran yang negatif-negatif seperti itu. Setelah kamu mengatakan hal tersebut dengan penuh keyakinan, maka hal apa yang akan kamu lakukan untuk hubunganmu saat ini? Mungkin saya akan menjelaskan masalah itu dengan pelan-pelan dan berkata yang sejujur-jujurnya Bu. Kemudian saya mengontrol emosi saya Bu. Lalu hal apa lagi yang akan kamu lakukan selain berusaha untuk menghilangkan pikiran negatif tersebut? Bagus sekali itu Mbak. Kira-kira kapan Mbak Ulfa akan mulai melakukan hal tersebut?
tidak mau berlarut dalam masalah yang seperti ini. Iya Mbak Ulfa, itu jauh lebih bagus. Saya yakin jika Mbak Ulfa melakukan hal-hal tersebut, maka hubungan Mbak akan kembali membaik lagi. Dan satu lagi Mbak, dalam sebuah hubungan itu kejujuran adalah hal yang utama. Baik Bu, mulai sekarang saya akan berusaha berpikiran yang positif dan mengutamakan kejujuran itu. Iya Mbak, lalu bagaimana perasaan Mbak Ulfa sekarang? Alhamdulillah Bu, perasaan saya sekarang jauh lebih tenang dari sebelumnya. Alhamdulillah ya Mbak. Dari perbincangan kita tadi, apakah masih ada hal yang ingin Mbak Ulfa bicarakan atau mungkin yang masih mengganjal dalam hati Mbak Ulfa? Alhamdulillah sekiranya sudah tidak ada Bu. Baiklah, kalau sudah tidak ada, sebelum mengakhiri konseling ini, mari kita simpulkan dulu ya Mbak hasil pembicaraan kita tadi. Bahwa tadi di awal Mbak Ulfa merasa ragu dengan pacar Mbak dan sempat memiliki sebuah pikiran yang negatif. Tapi pada akhirnya Mbak Ulfa lebih memilih untuk selalu berpikiran positif dan mencari tahu kebenaran mungkin melalui sosmed dia ataupun dari teman dekatnya sebelum Mbak Ulfa memiliki pikiran negatif. Selain itu, Mbak Ulfa juga akan terus melakukan hal-hal baik seperti selalu berkata jujur. Itu semua Mbak Ulfa lakukan demi menjaga hubungan Mbak Ulfa agar tetap baik-baik saja dengan pacarnya. Benar begitu Mbak? Iya benar Bu. Baiklah, kalau semua sudah benar dan alhamdulillah Mbak Ulfa sudah bisa menemukan solusi atau jalan keluar untuk permasalahannya. Apakah proses konseling kita hari ini dapat kita akhiri Mbak? Iya bisa Bu. Baik, terima kasih banyak Bu atas solusi dan bimbingannya untuk dari kemarin hingga saat ini. Iya, sama-sama Mbak. Saya sangat senang sekali jika Mbak Ulfa telah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Saya berharap hubungan Mbak Ulfa dengan pacarnya selalu baik-baik saja. Iya Bu, terima kasih. Kalau begitu saya undur pamit dulu ya Bu. Iya Mbak Ulfa. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Silakan Mbak.